Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Firdiana Ramadan dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mahabbah. Sepertinya sudah tidak asing lagi di pendengar kalian apa sih mahabbah itu? Lah, di sini saya akan menjelaskan. Lah, mahabbah itu secara bahasa berasal dari kata ahabba yuhibbu muhabbatan yang berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah dapat juga diartikan sebagai al-wadu yang sangat kasih sayang. Seperti pengertian secara istilah, mahabbah adalah kecintaan yang mendalam secara ruhiyah kepada Tuhan, dan secara tasawuf adalah merupakan keadaan hal yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya kemutlakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang dicintai itu menyatakan cinta kepada yang dikasihinya, dan seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah adalah kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh kasih sayang. Mahabbah dengan pengertian ini demikian sudah merupakan fitrah yang dimiliki setiap orang. Islam tidak hanya mengakui keberadaan mahabbah itu pada diri manusia, tetapi juga mengaturnya sehingga terwujud menjadi mulia. Mahabbah mempunyai dasar dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'ti biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Yang artinya, Allah akan mendatangkan suatu umat yang dicintainya dan yang mencintainya. Dan terdapat pula di surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wa huwa ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Menurut Al-Siraj, mahabbah mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama, cinta biasa. Apa sih cinta biasa itu? Yaitu selalu mengingat Tuhan dengan berzikir, suka menyebut nama-nama Allah, dan memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa memuji Tuhan. Dan yang kedua, cinta orang yang siddiq, yaitu orang yang kenal pada Tuhan dan kebesarannya, pada kekuasaannya, pada ilmunya, dan lain-lain. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri dari seorang dari Tuhan, dan demikian dapat melihat rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Ia mengadakan dialog dengan Tuhan yang memperoleh kesenangan dan dari dialog itu. Cinta yang kedua ini membuat orang sanggup menghilangkan kehendak dan sifat-sifatnya sendiri, sedangkan hatinya penuh dengan perasaan cinta pada Tuhan dan selalu rindu padanya. Saya lanjutkan yang ketiga. Poin ketiga ini cinta orang yang arif, di mana orang yang tahu betul pada Tuhan, yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tapi diri yang dicintai. Akhirnya sifat-sifat dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai. Jadi paham kan di mana di sini ini mahabbah mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama cinta biasa, yang kedua cinta orang yang siddiq, dan yang ketiga cinta yang orang yang arif. Jadi di sini ini mahabbah itu mempunyai tingkatan-tingkatan yang seperti yang saya sebutkan barusan. Saya lanjutkan. Menurut Harun Nasution, mengutip dari Al-Siraj yang barusan itu, alat untuk mencapai mahabbah ada 3,
yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang pertama itu al-qalb. Nah, yang al-qalb ini yaitu hati sanubari sebagai alat untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Dan yang kedua, roh sebagai alat untuk mencintai Allah. Dan yang ketiga ini sir, yaitu alat untuk melihat Tuhan. Lah, di mana sir ini lebih halus dari roh. Lah, sedangkan roh lebih halus dari qalb. Berarti tingkatan-tingkatan ini pertama itu biasanya apa ya? Sir. Nah, di mana sir ini lebih halus dari keduanya. Sedangkan roh itu di tengah-tengah antara sir sama qalb. Nah, yang qalb ini paling ya intinya paling akhir lah gitu. Nah, dan saya jelaskan kembali, salah satu tanda orang yang mahabbah intinya yang cinta pada Allah pada dalam pandangan Zunun al-Misri adalah dia tidak punya kebutuhan pada selain Allah. Salah satu tanda orang yang cinta pada Allah adalah mengikuti kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dalam akhlak, perbuatan, perintah dan sunah-sunahnya. Nah, di sini tadi kan saya menjelaskan kalau menurut pandangan dunia Al-Quran Al-Misri ini dia tidak punya kebutuhan pada selain Allah. Lah, maksudnya itu gini, dimana umat yang mencintai dia itu tidak mempunyai kebutuhan lain selain cuma mencintai Tuhannya. Nah, jadi dia tidak mencintai ini, jadinya cuma fokus dia mencintai Tuhannya. Lah, jadinya kan tidak maksudnya tidak mencintai yang lain lah gitu. Nah, saya lanjutkan. Pangkal dari jalan Islam ini ada 4 perkara. Yang pertama itu cinta pada yang agung. Lah, maksudnya cinta pada yang agung ini gimana? Cinta kepada Tuhan. Yang kedua ini benci pada yang fana. Fana ini rusak, berarti kita itu membenci pada hal yang rusak gitu. Lah, yang ketiga ini mengikuti pada Al-Qur'an yang diturunkan. Lah, di mana kita ini sebagai cinta kepada Allah itu kita mengikuti apa perintah Allah yang di dalam Al-Qur'an itu, menjauhi larangan Allah yang ada di Al-Qur'an itu yang sudah dijelaskan pada Al-Qur'an. Jadi kita sebagai umat manusia jika mencintai Tuhannya itu mengikuti pada Al-Qur'an. Lah, seperti larangannya, menjauhi larangannya, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Lah, dan yang keempat itu takut akan tergelincir. Maksudnya tergelincir dalam kesesatan seperti kayak kemusyrikan, syirik gitu. Jadinya hal-hal baiklah gitu. Mereka tuh takut akan tergelincirnya, bukan tergelincir matahari. Nah itu. Lah, saya jelaskan kembali. Sesungguhnya mahabbah, cinta ini hanya dapat dirasakan, tidak dapat diartikan. Maksudnya begini, kita merasakan saya sangat kagum, saya cinta kepada Tuhan, tapi tidak bisa diartikan. Intinya itu ya itulah maksudnya. Lah, Rumi sendiri mengatakan, apapun yang kuceritakan tentang cinta, ketika ku alami sendiri cinta itu, aku malu lantaran pemberian itu. Cinta yang diagung-agungkan Rumi adalah cinta kepada sang kekasih yang tunggal. Cinta adalah sesuatu yang hidup bagi Rumi. Cinta kepada sesuatu yang fana itu bukanlah cinta, karena ia akan musnah. Lah, di sini Jalaluddin Rumi itu mengatakan, bagi Rumi, cinta kepada sesuatu yang fana itu bukanlah cinta, karena ia akan musnah. Itu kan benar, cinta kepada yang rusak akan nanti ujung-ujungnya akan musnah. Itu. Lah, di sini mahabbah sendiri ini mempunyai tujuan.
yang dimana tujuan mahabbah itu untuk memperoleh kesenangan batiniah yang sulit dituliskan dengan kata-kata tetapi hanya dirasakan oleh jiwa. Jadi kita jika mencintai orang, mencintai Tuhan, kita hanya bisa merasakan, tidak bisa ditulis dengan kata-kata, cuma bisa dirasakan, serta mencintai Tuhan dan berharap dicintai Tuhan. Nah, mungkin ini penjelasan saya. Jika ada yang salah, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena keterbatasan waktu dan juga kurang referensi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.